Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukmin merespon pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok alias BTP yang menyatakan tidak menyesal sempat terseret kasus penistaan agama. Novel mengaku tidak terkejut mendengar pengakuan Ahok tersebut. Menurut dia, perkataan demikian disampaikan bekas Gubernur DKI Jakarta untuk melihat solidaritas pendukungnya yang disebut Ahokers. Kalau kali ini dia bilang tidak kapok, maka sudah tidak kaget lagi buat saya. Memang sudah diduga kuat ingin mengadu domba rakyat dan diduga ingin tes case siapa pendukung penista agama yang masih solid, ujar Novel kepada Tagar Minggu 9 Agustus 2020. Kata Novel, kelompok pendukung Ahok sejatinya ingin melumpuhkan unsur ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dia pun mengaitkan kelompok tersebut dengan Neo-PKI. Jelas sangat terindikasi Neo-PKI dan Indonesia ini sudah menjadi surga buat penista agama, karena hukum tidak pernah tegak buat para penista agama di rezim ini, ucapnya. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, mengaku sewaktu menjalani persidangan dalam kasus penodaan agama sempat ada yang menanyakan kepada dia, apakah menyesali perbuatannya terhadap kasus yang membuat dirinya mendekam di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Namun, Ahok justru berkata sebaliknya. Itu juga ditanya wartawan waktu ada di sidang waktu masuk penjara. Nyesel nggak kalau diputar balik? Enggak. Aku nggak pernah menyesal, karena aku tahu berdiri untuk kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Saya berdiri untuk itu, kecuali saya salah, kata Ahok di kanal YouTube Panggil Saya BTP seperti dilihat Tagar Minggu 9 Agustus 2020. Menurut Ahok, jikalau salah saja tidak boleh menyesali apa yang telah diperbuat. Terlebih, ia meyakini apa yang sudah dilakukan sejauh ini sudah berada dalam koridor yang tepat. Kemudian Komisaris Utama PT Pertamina itu mengungkapkan putra-putrinya di rumah sempat marah, syok, dan stres saat ia di penjara, sehingga satu di antara mereka terpikir untuk pindah warga negara. Saat itu Ahok justru merasa gelisah, tidak ingin buah hatinya dibully di sekolah. Daud tidak dibully karena guru-guru baik bilang papamu nggak salah, papamu is a hero. Jadi itu anak-anak mau membangkitkan semangat dia bahwa papanya ini hero, ucap Ahok. Lantas, politisi PDI Perjuangan atau PDIP itu menjelaskan cara berdamai dengan diri sendiri dengan membuka pintu maaf sebesar-besarnya kepada orang-orang yang memang tidak sepaham dengannya. Ahok juga mengungkapkan sikapnya tatkala demonstrasi 4 November 2016 pecah. Dia mengaku sempat disarankan oleh aparat keamanan untuk mengungsikan diri bersama keluarganya ke pulau. Namun dirinya menolak saran tersebut. Sebab jika dirinya melarikan diri malahan diterpa isu tidak sedap dan lainnya. Bahkan bisa terjadi malapetaka yang tidak ia inginkan. Oleh karena itu, ia memilih tidur nyenyak di dalam rumah saja bersama keluarga. Memang ada aparat minta saya harus diungsikan. Waktu itu ada ibu saya. Semua kalau diungsikan ke pulau, kemana-mana justru ini minta maaf saja ya. Kalau sampai ada orang rencana mau bunuh saya pun justru dibawa ke pulau, ke tempat itu. Enggak ada orang yang tahu lebih gampang bunuh saya, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dilihat Tagar Minggu 9 Agustus 2020 dari kanal YouTube Panggil Saya BTP. Ahok menegaskan, saat itu ia tidak salah langkah dengan memilih berdiam diri di dalam rumah, meski aparat keamanan sudah mewanti-wanti. Bisa saja masa aksi 4 November menggeruduk tempatnya bermukim. Menurut dia, apabila sewaktu-waktu terjadi penggerudukan pun sudah menjadi tugas aparat keamanan untuk menjadi pagar betis di depan. Mantan suami Veronica Tan itu justru menantang balik aparat untuk tinggalkan saja pekerjaan kalau tak berani menghadapi massa. Saya bilang, saya lebih baik mati di rumah satu keluarga. Itu beritanya masih ada orang yang tahu terbunuh di rumah-rumah yang dibakar, dikeroyok, masih ada orang yang tahu.
Kalau saya diungsikan naik helikopter ke pulau, lalu kalau ada oknum yang bunuh saya, ini kan perang ideologi kan? Ini soal keyakinan kan? Kalau soal keyakinan kan susah, kita mau pegang siapa gitu loh, kata Ahok. Kalau saya bilang saya takut, nanti kamu bilang saya sombong lagi. Tapi saya cuma ingin bilang, saya bisa tidur dengan nyenyak. Waktu dulu sempat waktu kita merapikan waduk fluid pun sudah ada isu akan diserbu rumah, ucapnya menambahkan. Ahok menuturkan, rumahnya yang di Pantai Mutiara memang sudah didesain untuk bisa melarikan diri. Kendati demikian, ia tetap memilih tidak beranjak kemana-mana dalam perkara penistaan agama tersebut. Maka begitu menghadapi isu 411, saya bilang sama aparat, kami sekeluarga tidak mau pergi. Ibu saya bilang, apapun yang terjadi, kita di dalam rumah, jangan keluar. Mau mati terbunuh pun di dalam rumah saja, di dalam rumah aja matinya, ujar suami Puput Nastiti Dewi itu. Ahok kembali menegaskan, jika dirinya melarikan diri malahan berefek terhadap merebaknya kesimpang siuran kabar dan fitnah menjalar semakin parah. Tapi kalau kamu di rumah, tidak keluar saat terjadi baku tembak, dalam rumah terjadi kebakaran satu rumah, satu komplek dong, media juga ada sorot. Media juga akan datang bahwa rumah saya diserbu, ya pasti ada mayat lah, kata Ahok. Diketahui, Ahok divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Kasus tersebut bermula ketika mantan politikus Golkar dan Gerindra ini melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Jakarta pada 27 September 2016 lalu. Di sana dia menggelar dialog dengan masyarakat setempat sekaligus menebar 4.000 benih ikan. Dalam video resmi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melalui YouTube, Ahok meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakan yang diambil pemerintahannya jika dia tak terpilih kembali. Namun, dia menyisipkan surat Al-Maidah ayat 51 yang kemudian diperkarakan hingga berujung ke meja hijau.